Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Setiawan dengan NIM 1142345. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dari praktikum SIL acara 9. Di sini sudah berada di dalam aplikasi Google Engine. Di sini kita bisa langsung insert script, lalu kita bisa ke new, kita ke repository. Di sini kita bisa beri nama, contohnya adalah acara 9 Haji. Ini bisa kita create. Oke, misal udah, sini kita bisa ke assets. Sini kita bisa ke new untuk memasukkan dari si data SAP batas administrasi dari acara kedua. Di sini kita pilih save file. Lalu di sini kita bisa select data-data batas administrasi kecuali yang si SBX. Sini kita bisa open aja. Pastikan dia ada 6. Lalu di sini kita bisa aset namanya, kita bisa namai batas administrasi. Setelah itu kita bisa upload. Karena di sini kita udah, selanjutnya bisa ditunggu terus nanti bisa ke ini. Selanjutnya kita bisa ke script kembali. Lalu di sini kita bisa tambahkan file di yang kita bisa beri nama yaitu NVI. Oke, ini kita bisa oke. Kita lihat, kita tunggu sampai dia muncul. Oke, seperti ini. Seperti ini, kita bisa kembali ke assets. Lalu kita bisa masukkan si batas yang udah kita masukkan dari acara 2 tersebut. Kita klik ini. Oke, untuk yang table ini bisa kita ubah menjadi batas. Kita script. Lalu kita masuk ke bagian data yang sudah dibagikan di notepad, data-data teks. Kita bisa masuk ke citra. Nah, di sini kita bisa copy aja sampai yang bagian si print ini. Oke, sini kita copy. Kita kembali lagi di paste. Nah, seperti ini kita ubah untuk yang X ini menjadi batas. Sesuaikan sama yang di atas tadi. Nah, ini lagi jadi batas. Dan untuk ini bisa kita ubah menjadi oke, seperti ini kita bisa lanjut untuk mengcopy dari si bagian yang NVI ini. Di sini kita bisa masukkan semua. Oke, copy. Selanjutnya sini kita ubah menjadi DVI. Lalu yang bagian yang karena ini ada rumus hitung NVI, NDVI, dan NDI. Karena kita akan masukkan NDVI, jadi keduanya itu kita buat terlebih dahulu. Seperti ini bisa kita kontrol lalu tulis miring. Nah, oke, untuk menonaktifkan dari si kedua tersebut. Seperti ini, yang ini kita ubah lagi jadi NVI. Yang ND ini ubah NVI. Tipnya ini X menjadi batas. Dan sini bisa jadi NDVI. Bukan. Oke. Kita cek terlebih dahulu apakah udah pas semuanya. Sini kalau udah, kita bisa save terlebih dahulu. Kita tunggu. Lalu kita bisa run. Kita tunggu. Nah, maka si NDVI-nya itu akan bentuk seperti ini. Kita tunggu. Ini akan bentuk seperti ini. Setelah seperti ini, kita bisa lanjut aja untuk menyimpan dia ke Google Drive. Kita bisa ke cerita lagi. Nah, di sini bisa masukkan yang ekspor data. Nah, dia akan kayak export image to drive. Jadi dia akan simpan di drive yang sudah diregistrasi di Google Engine.
Untuk ini kita coba NVI, klik ini batas, NVI. Nah ini kita ubah menjadi NVI grobogan. Untuk regionnya kita ubah menjadi batas. Setelah ini kita bisa save. Oke, kita bisaan aja. Sudah sesuai, NVI, klik batas, oke. Kita bisaan. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, setelah muncul ada tulisan unsubmitted task NVI dari Google Drive ini, kita bisaan aja. Untuk dia menyimpan di si Google Drive. Jadi kita bisaan aja. Sini kita bisa oke aja. Pastikan untuk file formatnya itu GeoTIFF. Di sini saat ini kita bisa run. Klik, lalu kita tunggu. Sini kita bisa tunggu untuk si NVI-nya ini menyimpan. Nah, setelah seperti ini, kita bisa lanjutkan lagi untuk si NDDI dan juga NSI. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya kita bisa klik lagi ke new, kita bisa ke file, sama seperti tadi, tambahkan yaitu NDWI, kita bisa oke aja, kita bisa
Setelah seperti ini, kita bisa save aja. Bisa sekali kita ekspor data ini. Ini kita bisa save, lalu kita run. Run. Nah, setelah ini kita bisa di unsubmitted task ini kita bisa run. Ini diikuti kita run aja. Lalu kita bisa tunggu. Nah, setelah semuanya muncul, kita bisa lanjut pindah ke server admin. Nah, selanjutnya setelah datanya kita download semua, kita bisa lanjut ke server AppMap. Sini seperti biasa, kita klik dulu layer, klik kanan, kita ke properties. Kita sesuaikan dulu si koordinat sistemnya, yaitu WGS 944 UTS zone 49S, kita bisa apply, lalu kita oke. Nah, setelah seperti ini, kita bisa lanjut memasukkan data, contohnya si NDVI. Kita tunggu terlebih dahulu. Pilih file yang kita masukkan. Contoh, kita NDVI, si TIFF yang tadi kita download. Kita bisa add. Kita tunggu. Ini kita yes. Nah, maka jadinya akan seperti ini. Ini masih ada item-item di belakangnya. Nah, setelah seperti ini, di si NDVI-nya ini bisa kita klik kanan, kita ekspor terlebih dahulu. Ini kita bisa ke data, kita ke ekspor data. Sini kita sesuaikan aja. Lalu untuk di sininya TIFF oke. Ini kita bisa ya oke. Ini kita bisa beri nama contoh NDVI kan. Ini kita bisa save. Ini kita yes. Sini kita bisa matikan. Nah, maka akan muncul sininya aja. Setelah seperti ini, kita bisa ke Toolbox. Sini kita akan melakukan yang namanya reclassify. Jadi kita ke 3D Analysis Tools, kita classify. Ini inputnya kita masukkan, yaitu si IV ini. Ini kita bisa classify. Untuk klasisnya kita ubah jadi 5. Sini kita ubah jadi manual. Ini kita ubah jadi 0,2. Tadinya itu 0,36. Selanjutnya itu 0,5. 0,6. Dan selanjutnya itu 0,9. Ini kita bisa oke. Kelas ini kita bisa oke. Kita tunggu terlebih dahulu. Tunggu sampai dia berhasil. Tunggu. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, dia setelah seperti ini, kita bisa lanjut ke conversion tools. Sini kita pilih yang from raster. Kita pilih yang raster to polygon. Inputnya representatif. Bisa oke. Kita tunggu. Nah, maka akan jadi seperti ini. Dia sudah bentuk polygon. Sini kita bisa matikan aja yang classify ini. Selanjutnya untuk yang seperti ini kita bisa klik. Kita ke properties. Kita kalau bisa kasih simbologi, kategoris. Di sininya kita ubah menjadi grid code. Ini kita bisa add all value. Nah, untuk si color lamp-nya ini kita ubah menjadi rainbow. Seperti ini kita bisa klik kanan, kita bisa setting. Nah, untuk yang satu tuh kita bisa beri warna merah. Untuk yang lebih tinggi atau 5, yaitu warna hijau karena dia menunjukkan si kayak vegetasi kehijauan. Jadi semakin rendah tuh semakin kurang ada vegetasi, dan semakin tinggi itu dia semakin lebih banyak si vegetasi tersebut. Jadi di warna hijau. Lalu kita bisa klik kanan, kita property color symbol. Sini kita bisa outline colornya, bisa no color. Kita oke. Nah, saat ini kita bisa apply aja. Kita klik oke.
maka dia akan bentuk seperti ini. Setelah seperti ini, kita bisa menambahkan si batas administrasi DC Java. Lagi coba. Kita pilih batas provinsi. Oke, lalu oke. Oke. Selanjutnya untuk batas kecamatan itu lagi. Kita fill colornya, kita no color. Sini akhirnya kita bisa ubah lagi ada simbol line. Kita pilih jadi batas kecamatan. Oke, sini kita bisa. Ini kita bisa hapus. Oke. 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 Ini itu batas kabupaten. Ubah no color. Simbol terus kabupaten. Klik oke. 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 Tunggu. Nah, maka akan jadi seperti ini. Selanjutnya, setelah kita memasukkan dari si batas-batas administrasi, kita bisa lanjut ke game page view, ke layout view. Nah, di sini kita bisa klik kanan, kita bisa ke page and print up setup. Sini kita pilih yang A3. Kita pastikan portrait, cm, oke, kita oke. Ke atas. Selanjutnya, seperti ini kita bisa lanjut. Selanjutnya, saat itu kita bisa memberikan kotakan-kotakan atau rectangle sesuai dengan yang telah diberikan. Setelah seperti itu, kita bisa lanjut. Kita bisa klik si bagian petanya ini. Terus klik kanan. Kita bisa ke properties. Nah, seperti ini. Kita bisa ke grids. Kita klik grid. Kita pilih yang graticular. Kita bisa next. Di sini, stylenya kita ubah. Warnanya menjadi warna biru. Ini, kita bisa oke. Kita bisa next. Kita next. Sini kita finish. Nah, kita bisa klik. Kita bisa ke properties. Di sini untuk si intervalnya, kita bisa coba masukkan 5. Untuk si labelsnya bisa kita bisa ubah menjadi time filament. Oke, untuk si size nya kita bisa jadikan 10. Sini kita bisa left and right. Coba kita bisa apply. Kita klik OK, apply, OK. Nah, maka akan jadi seperti ini. Setelah seperti ini, kita bisa memberikan keterangan di bagian bawahnya tersebut, seperti menambahkan investasi, terus keterangan peta, logo UPN, dan lain sebagainya. Ini kita bisa insert aja. One picture, UPN, seperti ini kita bisa nambah teks. Teks. Ini kita bisa nama.
Sini untuk kita pastikan ke yang tengah, kita bisa change simbol, kita tempel aman, size nya kita bisa 12, sini kita bisa di bold, kita bisa oke, sekarang semua kita bisa apply, kita oke, apply, oke, kita bisa sesuaikan, oke, selanjutnya kita sesuaikan sesuai proporsinya, oke, kita bisa berikan garis, oke, seperti ini, kita lanjut, kita garis lagi, selanjutnya setelah seperti ini kita bisa menambahkan untuk insert di bagian bawahnya. Jadi di sini kita bisa ke insert, kita data frame, sini kita bisa nge-copy si bagian yang si star ini, copy, copy, tunggu, copy, kita paste, oke, kita tunggu terlebih dahulu, kita masukkan yang provinsi, copy,
kita bisa paste. Lalu, nah setelah seperti ini kita bisa copy paste untuk si labelsnya. Ini kita ubah jadi warna merah. Kunci. Bisa sini coba warnanya jadi warna merah. Oke. Ini jadi warna hijau. Oke, akan jadi seperti ini. Untuk kita ke data frame untuk backgroundnya ini coba. Akan jadi seperti ini. Sini untuk sesuaikan terlebih dahulu. Ini oke. Ini kita bisa menambahkan teks. Oke, coba. Oke. Akan jadi seperti ini. Selanjutnya ini bisa disesuaikan aja untuk ukuran dan bentuknya. Nah, seperti ini di sini kita bisa klik ke kanan, bisa kita buka petis, kanan buka petis, sama seperti tadi kita ke grids, ini grids, ini titik pula kita next, warnanya jangan lupa diubah menjadi warna biru. Kita oke, kita next, kita bisa next lagi, finish, kita klik, kita bisa ke properties, sini bisa kita ubah jadi besar 2, left, supply, kita oke, apply, oke. Bisa jadi seperti itu. Lupa kita menambahkan terlebih dahulu. Oke.
Oke, sini. Oke, selanjutnya kita bisa berikan list bantu. Jadi kita bisa menambahkan si keterangannya. Selanjutnya, setelah seperti ini, kita akan membuat keterangan legendnya. Di sini kita bisa klik di sini, nyalakan dulu semua batasnya. Kita bisa klik insert legend. Sini kita bisa next saja. Oke, bisa next, next, kita next. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini kita bisa ke kanan, tekan fotografik, sedikit ke kanan lagi, bisa ungroup lagi. Sini bisa sesuaikan.
Maka akan jadi seperti ini. Nah, jika sudah, ini bisa di unchecklist lagi. Maka akan jadi seperti ini. Setelah ini kita bisa nge-save. Sini kita bisa save Smartmap menjadi PDF dan bisa berikan nama sesuai yang diinginkan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.